Listening to my pods, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Karena banyak men. Kan yang nonton gak cuma pagi, siang, malam. Oke, ini video pertama kita. Ya. Apa sih yang kita bahas? Apa sih itu my pods? My pods itu konten yang berdiri asik. Kita tuh memberikan informasi yang terupdate, pokoknya dari sumber-sumber yang kredibel. Kita juga nggak bahasnya tidak memojokkan untuk hal-hal yang negatif. Pokoknya kita intinya memberikan informasi yang menarik lah, yang nggak asal-asalan, nggak sotoy. Karena kita tahu kan bangsa kita ini barbar. Netizen itu maha benar. Dan padi maha dewi. Oke, kayak kita belum kenalin diri nih men. Oh Iya gak? Lu siapa nih pakai jas gua enggak? Oke, Ya, gue Sopan Setiawan, biasa gue dipanggil Awan, kayak interview anjir. bukan nih ya. Oke, gue Awan. Gua Bintang. Pas banget ya. Langit kita ya. Gokil sini. Matahari nih di belakang kamera matahari ya. Oke men, apa yang kita bahas hari ini men? Apa ya? Oh, Yang lagi viral belakangan ini men, yang bikin, waduh, seluruh dunia pun yang Gokil bikin sih. gua ketakutan jujur ya. Iya. Sejujur-jujurnya. suges yang pasti. Soal coronavirus. Wah ini gila, jadi sekarang udah jadi pandemi global bro. Parah ini udah kayak tapi Indonesia belum ngasih statement kalau ini tuh krisis gitu ya. Dari WHO tuh dia kayak apa negara-negara lain tuh udah bilang kalau corona ini masalah Iya. serius. Tapi gue tetap apresiasi pemerintah Indonesia sih yang udah menangani kasus ini, yang udah sejauh ini menurut gue maksimal banget. Meskipun ya masih harus lebih ditingkatkan lagi men ya. Betul. Gimana caranya untuk mencegah virus ini tidak ada korban lagi gitu. Karena yang kita tahu, wah gila yang gue tahu di Singapura nih men. Itu semua jalur darat, jalur laut semuanya udah ditutup. Iya gak? Sedangkan kita ya mungkin gue belum tahu, mungkin masih ada protokol-protokol khusus yang masih dilakukan kayak pengecekan suhu itu segala macam. Ya itu emang bagus juga. Tapi alangkah lebih baiknya mungkin pemerintah emang udah harus benar-benar menutup dari jalur darat, laut. Itu benar-benar harus ditingkatkan sih. Ya, seperti kejadian kemarin ya, ada warga negara asing, ini kan awalnya warga negara asing gitu men. Yang orang Depok itu ya. Ya, Jadi dari mana tuh dia dari luar negeri? dari Jepang sih kalau nggak salah. Dan itu emang awalnya. Oke, pertama-tama yang bakal gue tanyain men ke lu. Apa nih? Gue bukan dokter ya. Ya, tapi kita melalui sumber-sumber yang kredibel. Apa sih men coronavirus itu yang lu tahu, yang lu pahamin, sebenarnya tuh apa sih coronavirus itu? Kalau yang gua tangkap gitu kayak corona tuh kayak gejalanya tuh kayak demam ya kayak Demam, flu ya gejala umum orang Indonesia anjir. Lu radang sedikit, lu bakal ngerasain yang namanya flu, batuk. nah itu dia. Terus coba katanya kan kalau corona ini virusnya itu berkembangnya agak lama gitu. Jadi Oh gitu. dia kan 14 hari. 14 harian ya? Iya, jadi kayak radang, terus flu, batuk, ya kan itu udah gejala umum yang ada di Indonesia. Lu kecapean pun lu kayak gitu ya. Mungkin dia lebih ke sesak nafas men. Jadi kalau misalnya lu kayak udah ngerasa lu sesak nafas, lu kayak ya pokoknya lu harus buru-buru deh lu ngecek ke rumah sakit biar ditindak lanjutin lah. Apalagi sekarang ya emang lagi gencar-gencar virus ini gitu kan men. Iya, betul. Terus apa ya? Oh kayak kan minggu-minggu ini nih cuacanya lagi nggak oke banget Nah, ya. Ya kan gitu lagi loh. parah-parahnya panas banget. Terus, Sekarang lagi musim hujan tapi belakangan ini tuh kayak apa ya? Kayak pancaroba gitu men. iya, Gak? mau ke kemarau kayaknya. Iya, jadi udah nggak kayak kemarin-kemarin gitu hujan terus gitu. Jadi sekarang lagi panas. Apalagi misalnya kalau kayak kerja di tempat AC, terus lu udah pulang lu keluar cuaca lagi terik, nah itu yang bisa lu bisa kena apa ya radang gitu segala macam sih. Gue juga sering banget kayak gitu. Ya apa ya? Gue sih pengennya ya kayak
ya kayak tenggorokan mulai nggak enak segala macam tuh kita jaga nyimpulin kalau itu corona dulu kali ya. Iya. Ya nggak sih? Jangan. Kita harus lebih banyak baca-baca informasi juga sih, men. Di medsos kan udah banyak tuh, tapi alangkah baiknya, alangkah bijaknya harus kita sarik dulu gitu. Sumbernya dari mana? Ya sebenarnya kita lebih harus ke yang udah kredibel aja, kayak pemerintah misalkan udah memberikan informasi di berbagai web atau gimana gitu kan. Ya kita ikutin aja karena Kementerian Kesehatan pun udah notice kita udah jauh-jauh hari gitu loh sebelum coronavirus ini eh, ada di Indonesia ya. Gue juga panik saudara, tapi kita bijak aja menghadapi ini, kita positif aja gitu loh. Kalau kita apa kepikiran otomatis imun kita turun. Itu yang bisa gampang kita kena penyakit gitu. Yang penting iman kita harus kuat, kita kuatin ya kan. Imun kita kuatin, apalagi imun men. Ya kan? Yang gue cek di webnya per tanggal sekarang tanggal 15. sekarang tanggal 15, sekarang udah 157 yang terinfeksi, 157.112. Yang meninggal 5.839 Oh ini dunia. di dunia. Oh dunia. Yang masa pemulihan 75.000, terus kondisi membaik 69.000, kritis 5.649. Jadi sebenarnya kita nggak usah khawatir juga sih men. Boleh kita khawatir tapi kita sebenarnya lebih bijak aja gitu, lebih ke positifnya. Jadi ya sebenarnya meninggal dan masa pemulihan apalagi dalam kondisi membaik jauh banget gitu loh persentasenya. Sekarang aja yang lagi masa pemulihan 75.939. Sedangkan masa pemulihannya itu yang kondisi membaik udah 69.000. Jadi presentasinya ya memang lebih banyak yang lebih sehat gitu Yang kan. sembuh ya. Yang sembuh. Jadi sebenarnya kita bijak aja, kita pikir positif ya. Buang jauh-jauh suges besar kita gitu. Kita pilek, kita batuk, kita langsung nyebut wah kita corona nih. Enggak kayak gitu, enggak Itu kayak yang gitu. gua garis bawahin tadi tuh kayak kita sakit sedikit tuh jangan nyimpulin kalau kita Nah, itu. corona. Itu yang harus dipahamin sih men sebenarnya. Tapi apa ya? Kan kalau kita balik lagi ke asal muasal kenapa corona gitu-gitu yang lu percaya gak sih kalau itu tuh karena makan kelelawar gitu-gitu? Kalau gue sih ya menurut kabar yang ada kan katanya emang kayak gitu ya. Cuma kalau gue belum benar-benar nyusurin itu sumbernya dari mana gitu. Gue jadi kayak ya udahlah gue ya kalau emang kayak gitu ya udah, kalau emang enggak ya itu biarin lah, kita harus positif aja men, gitu. Bijak aja gitu loh. Gue juga nggak mau gue kepikiran, gue juga nggak mau bikin hal yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ngejalanin hidupnya normal aja, jangan karena kita tahu ini virus lagi melanda gitu kita langsung gitu. Jadi ya intinya menurut gue tuh positif aja, kita bijak aja gitu menghadapi situasi ini juga. Karena itu yang paling penting menurut gua sekarang, kayak berpikir positif gitu. Kalau ya percaya aja kalau semuanya bakal baik-baik aja gitu. Nah itu. Semua elemen di negeri ini tuh ya pengambil keputusan juga menurut gua sedang bekerja dengan maksimal gitu. Iya. Jadi semuanya harus stay safe lah kalau gue bilang. Bukan berarti lo gak harus kemana-mana, gak gitu men. Ya, Iya gak? betul. Kayak penggunaan masker sekarang gila lagi banyak penimbunan. Terus pemerintah gerak cepat yang menimbun masker akan dipidana, itu gokil sih. Itu gue appreciate banget. Iyalah yang Langkah pemerintah. naikin harga masker-masker Nah itu lo kayak ngambil keuntungan lagi situasi kayak gini tuh. Sensor kan ya. Iya. Lu kayak aduh udahlah gitu loh. Lu jangan sampai kayak lu gak kepikiran gitu keluarga lu kalau lu lagi butuh masker, terus ada orang yang nimbun, terus lu merasa butuh tapi lu gak bisa gitu kan. Lu harus mikir 2 kali lah. Betul. Terus apalagi men, ada informasi tambahan? Apa ya? Oh, kan kayak kemarin tuh gua baca, karena kita tinggal di Bekasi, terus gue lihat statementnya dari wali kota dan wakil wali kota tuh tadinya tuh Oh iya, gue juga belum tahu nih langkah kota Bekasi itu seperti apa sih men belakangan ini men? Apa emang sama seperti pemerintah-pemerintah lain di kota-kota lainnya di Indonesia seperti kayak Solo kemarin kan dia langsung KLB, ya kejadian luar biasa. Terus di beberapa wilayah juga kayak di Sulut gitu kan, kayak langsung membuat keputusan KLB gitu di kota. Jadi semua sistem pelajaran, sekolahan, pendidikan
langsung dinonaktifkan. Jadi kita sistem online lah, mungkin jarak jauh. Kalau di DKI Jakarta kan emang Anies Baswedan udah Kasih pernyataan. masih pernyataan. Kalau ini sih udah berubah nih keputusannya. Jadi lucunya pas hari Jumat tuh gue lihat berita di Info Bekasi, di Info apa-apa segala macam. Di saat daerah-daerah lain tuh udah kayak apa ya? Maksudnya menghentikan kegiatan yang Yap. mengundang massa banyak gitu-gitu segala macam. Nah, Bekasi itu masih ngasih statement Minggu Car Free Day masih tetap ada. Oh gitu. Nah, cuma Asalkan karena ada apa gitu. tetap ada tuh kayak Tetep. belum ngerasa ini darurat, ini masalah gitu ya mungkin ya. Terus mungkin cara desakan dari netizen Untuk segala macam. minggu besok. Minggu ini Oh nih minggu tadi. ini. Iya. Oh tadi. Tadinya Berarti tadi masih ada. Tadi nggak ada. Oh, tadi nggak ada. Jadi per Sabtu tuh mungkin karena tekanan dari netizen gitu Iya. ya. Akhirnya Car Free Day, terus kayak jadi Bekasi ada festival kuliner itu juga dihentiin. Iya, kan. yang gua tahu gua juga dengar kabar festival yang ada di Bekasi itu acara-acara langsung dibatalkan. Iya, dibatalkan. Bukan dibatalkan sih, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Ya kembali lagi dari kitanya gitu, gimana caranya kita mengawasi diri kita gitu menghadapi situasi kayak gini. Ya, ini emang berat gitu loh, tapi gimana caranya ya dari kitanya kita positif aja gitu, biar kita tuh jangan terlalu suges ke arah sana dan pada akhirnya malah jadi kita sendiri gitu yang capek gitu loh. Kayak gue sendiri, gue lagi batuk nih misalkan. Sama gue lagi flu nih. Nah makanya kan itu suges kita emang gede gitu, tapi kita positif aja. Gue ya enggak lah, enggak sampai ke situ gitu loh kan. Iya. Enggak lah. Gue intinya kalau gue udah sesak napas baru deh gue. Tapi gue masih bisa aja napas. Ya kayak gitu loh. Tapi ya kalau kita positif thinking boleh. Nah, kan ada langkah-langkah mencegahnya. Mencegahnya. Menurut lo yang lo lakuin nih ke lo pribadi terus ke istri anak lo kan udah nikah. Nah, itu apa tuh biar amit-amit nih nggak sampai kejadian. Kalau gue pribadi ya, gue pulang kerja nih, namanya gue kerja jauh lagi di Jakarta. Bahkan Setiabudi ya sekarang udah masuk zona merah. Iya, di Jakarta Selatan itu Setiabudi udah masuk zona merah. Kalau gue ngeliatnya nanti ini di channel kita kita selip atau kita flip video, gue bisa kasih lihat gambarnya sumbernya dari mana. Jadi Setiabudi itu zona merah. Men. Di kantor gue Setiabudi, gue kerja di salah satu stasiun TV itu emang zona merah. Iya. Ya gimana caranya biar gue mengatasi virus ini dan gue positif juga. Kalau gue pulang ke rumah ya normal sih. Maksudnya dari kemarin misalnya gue pulang ke rumah, gue kadang mandi, kadang gue setiap gue pulang sekarang gue mandi. Mau gue pulang jam 9 malam, jam 10 malam, gue sebelum ketemu ke anak gue, sebelum anak gue minta gendong, gue pengen mandi, gue cuci tangan, cuci kaki segala macem. Sekarang udah gue biasain kayak gitu. Apalagi misalkan sekarang kayak gue kayak gejala batuk, pilek gitu, gue langsung gue hantemin obat anjir. Biar gue juga udah cepet-cepet hilang deh, misalnya gue juga terlalu suges juga gitu loh. Apalagi anak gue kemarin lagi pilek kayak gitu, udah deh langsung kita beliin obat aja gitu langsung. Ya, pokoknya jangan sampai larut nih anak pileknya semakin parah gitu loh. Takutnya ya kayak kitanya juga gitu loh, pemikiran kitanya juga gitu. Kalau lu gimana men? Kalau gue kayak menghindari tempat yang banyak, maksudnya yang rame-rame gitu. Ya benar. Ke mall, ke bioskop. Sekarang juga bioskop juga Udah pada tutup ya? udah pada ditutup kan beberapa. Terus gue menghindari. Ya sama, udah positive thinking tuh perlu ya sama. Ya gue jadi belakangan karena ini juga gue yang tadinya sembarangan hidupnya ya, jadi kayak kemana-mana tuh Kayak lebih steril lah gitu. Iya. Ya pada intinya ya ini juga nih, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang mengalami gejala flu. Itu terus tutup mulut saat batuk dan bersin. Banyak sih men bener yang kita cegahnya sebenarnya dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa menjaga diri kita kayak ya orang lain juga pasti terjaga gitu. Terus juga gue kembali lagi nih men, kayak penggunaan masker. Penggunaan masker menurut lu gimana men belakangan ini? Penggunaan masker ya emang maksudnya dengan itu wajib ya maksud gue, tapi kalau kan kita tinggal di Jakarta, di Bekasi gitu, terus ya menurut gue nggak ada corona ataupun nggak ada corona tetap harus pakai masker. Iya, mungkin kalau untuk belakangan ini kita lebih bijak aja sih. Iya, Kayak ekstra. lu kan misalkan lu sehat,
lu pengen pakai masker, lu pakailah masker yang bukan sekali pakai gitu. Pakai masker yang kayak lu biasa gitu yang kayak orang dari kain gitu kan apa, Yang yang ini. bisa dicuci gitu loh. Itu aja gitu. Kalau misalnya lu kayak ada batuk, flu, pilek ya oke lah lu nggak apa pakai masker yang apa tuh yang N apa itu N95 gitu apa. Iya. Iya kayak gitu-gitu itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan lu kayak sehat lu pengen pakai masker, seenggaknya ya lu mendingan pakai masker yang sekali pakai gitu yang langsung sekali pakai lu cuci udah besok masih dipakai lagi tuh kayak kain gitu bukan masker yang pada umumnya yang sekarang Iya, lagi yang mahal-mahal itu. iya efek yang ditimbulkan nih untuk ke masyarakat luas dari coronavirus ini tadi sebenarnya udah kita bahas cuma gue lebih ke informasi yang bisa kita dapat aja nih Iya. men efek yang menurut lu ke masyarakat yang ditimbulkan oleh coronavirus ini men Menurut gua secara ekonomi udah pasti efeknya kayak, Yap. kayak banyak apa pusat perbelanjaan tutup gitu Yap. segala macam ya kan. Produktivitas menurun lah ya kan karena efek corona terus tapi menurut gua lebih besar efek sosial sih yang Efek ditimbulin, sosial ya? kan dari kayak misalkan ya kan per minggu kemarin anak-anak sekolah yang kelas 3 pada ujian kelas Yap. 3 ujian sekolah harus terus ya ditunda gitu harus ditunda itu kan pasti punya dampak ke mereka ke psikologi mereka kan. Yap. Dan efeknya mungkin menurut gue juga apa ya pemikiran masyarakat luas itu yang benar pemerintah mungkin menurut gue tuh harus benar-benar mengedukasi lah masyarakat agar agar benar-benar lebih apa ya lebih bukan bijak ya bukan ya bijak juga gitu lebih lebih memikirkan hal yang apa ya positif lah intinya. Ya gitulah kembali lagi ke positif, kayak bijak positif deh pokoknya intinya gitulah. Pemerintah harus benar-benar meyakini masyarakat bahwa ya jangan terlalu panik gitu loh. Karena ya virus ini kata orang-orang yang dulu belum ada obatnya, tapi sedangkan kemarin yang menurut gua dengar virus ini bisa sembuh sendiri. Kemarin menurut kabar yang gua dengar tuh di TV gua ngeliat tagline-nya itu virus ini bisa sembuh sendiri. Di Indonesia ya yang udah sekarang udah sekitar 8 orang sembuh ini kayak gitu. Penyakit ini bisa sembuh sendiri gitu. Jadi buat lo semua yang dengerin video kita ya kayak gitu lo harus apa ya jangan negatif banget pemikiran lu tentang hal-hal yang lo alami sekarang kayak lo misalkan lagi emang gak enak badan lo langsung menyudutkan gila gue takut banget corona gitu. Enggak kayak gitu bro. Kecuali kalau emang lu udah masuk ke tahap kayak sesak napas oke lah lu harus periksain diri lu ke rumah sakit gitu. Tapi kalau misalnya kayak batuk flu pilek ya Langsung kasih obat aja udah lu iya, ajar obat aja. ajar obat aja gitu. Gak kenapa-napa gitu ya. Bener gitu loh. Sama ini paling keresahan gua tuh belakangan udah ya masalah ini nih udah jadi masalah kita bersama gitu kita udah gandengan tangan aja semuanya. Nah iya kita bersatu melawan corona Iya intinya gitu. kayak apa Gubernur Jakarta kan Anies Baswedan ngasih oke banyak orang ngira dia dari panggung dari masalah ini. Menurut gua ya selama informasi yang dia kasih benar segala macam ya udah maksudnya jangan jadi kayak wah ini mau apa nyari nama aja nih Anies bla 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 maksud gua udah lah nggak usah kayak gitu. Gak usah ada hal-hal Gak usah ada kayak gitu lah. Ya. sentimen politik itulah. Aduh lu buang lah jauh-jauh kayak gitu men. Lu harus apa ya lu ya anjir. Lu jangan hilangin lah kebarbaran lu gitu. Prasangka lu tuh lu singkirin dulu lah. Nah, iya gitu loh. Dan apalagi sekarang banyak banget hoax mengenai corona ini gila loh menurut gua belum lama tuh dapat WhatsApp men. Coronavirus tuh keluarga kayak gitu. Coronavirus bisa hilang dengan jahe gitu. Jahe merah ya. Ya lu ambil positifnya aja lu makan jahe merah sebanyak-banyaknya gitu kayak ya begitu enak buat badan lu kan anget gitu. Bukan berarti lu positif aja lah. Jangan apa ya. Balik lagi kayak lu bilang pikiran sih. Nah, pikiran gitu loh. Oke, kalau emang lu pengen minum jahe merah karena untuk takut nih virus minum aja gitu tapi jangan lu sebar-sebarin ke orang lu gila jahe merah gitu. Jangan. Terus gue dapat lagi grup-grup nggak tahu nih bener apa enggak ya gue masih belum buat telusuri nih faktanya katanya corona tuh mati kalau kita minum alkohol
Tapi virusnya mati, itu gue juga kayak tahu gitu, tuh. ya kan? Yang minum alkohol lebih dari 70%. Iya, Kan? Iya. berapa di atas berapa persen gitu amannya. Gue tahu juga tuh, gue tahu tuh. Iya sih lu udah corona tapi lu Nah liver iya. ya. Sekarang kalau misalkan lu mikir kayak gitu bro. Emang obatnya dari situ gitu kan. Iya. Lu mikir lah gitu loh. Lu udah mati gitu kan. Tapi sebelumnya lu emang gara-gara minum alkohol 70% gitu kan. Aduh. Apa ya? Udah minum air putih yang banyak aja. Gue Nah, sih itu. percaya Ah. kata-kata orang Air gitu. putih yang banyak gitu. Ini ada lagi men. Apa tuh? Dari bawang putih. Nah, Diapain? itu deh bawang putih diapain tuh gue bingung loh. Terus yang vampir ya. lu apain lu bawang putih tuh lo apain gitu kan, lu makan mentah-mentah, yang gua tahu bawang putih kejaga bayi aja ditaruh kalung tuh. Biar gak Gitu, salah gitu. deh. Nah, iya itu makanya aduh ada aja gitu loh, kayak lu masak bawang putih semua gitu, lebih dominan. Aduh enggak men, aduh jangan kayak gitulah. Yang paling aman berarti tukang ketoprak tuh ya kan. Nah ketoprak kan bawang Sehat-sehat putih tuh banyak. pasti berarti tuh ya. Bawang putihnya banyakin bang. Iya kayak gitu, aduh janganlah pemikiran kayak gitu bro. Terus Apalagi Pak. HP Xiaomi. Oh, ini jokes Lu deh. gila kan lo. Kayak rame diserang. HP Xiaomi, lu lagi main PUBG gitu kan sama teman lu berlima gitu kan. Terus lagi main PUBG gitu men, set gitu kan. Terus lu lu ada notice gitu kan, HP Xiaomi bisa menyebabkan orang terkena infeksi virus corona. Gara-gara dia dari Cina. Apa gitu. Nah iya, gara-gara dia dari Cina. Lo selalu ngeliat tuh teman-teman lo, lo pakai Xiaomi gitu. Wah lu gila kali. Lu sesering lah, jangan langsung jangan lu tangkap informasi kayak gitu, bener-bener harus saring, lo harus bijak menggunakan media sosial men. Kayak gitu. Gue percaya penonton podcast lu sih ini sih pinter-pinter kayak Wes, gitu. gila lu men. Gila lu, gokil. Balik lagi nih men, tanggapan lu mengenai virus corona ini. Ya bikin resah ya, bikin takut juga. Iya. Tapi ya balik lagi kayak tadi kita bilang gitu. Gue tetap mencoba untuk terus berpikir positif kalau Iya. semua bakal baik-baik aja. Iya, Terus benar. ya, ini gue lagi flu terus ya langsung gue sikatin obat gitu kan. Iya. Badan gue terus ya semoga pemerintah gitu segala macam dunia khususnya udah punya obatnya gitu ya. Iya. Maksudnya, untuk ngilangin penyakit ini gitu-gitu, ngilangin virusnya. Terus gitu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sih jangan malu men, periksain diri lo kalau emang lo lagi ngalamin gejala ini gitu loh. Kayak menurut gue ya mungkin ada beberapa orang yang malu ketika lo udah ngalamin gejala ini kayak flu, batuk, demam gitu loh. Lo langsung langsung berpikiran lo bakal ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau misalnya kayak udah sesak napas tapi lo malu ke rumah sakit gitu loh. Enggak lah, jangan kayak gitu. Mungkin lo malu kayak wah orang nanti taunya gue corona jadi orang agak ngejauhin gue. Enggak gitu men, karena takut karena ketika dia udah sembuh dia langsung dikucilkan gitu loh karena pernah mengalami virus ini gitu loh. Enggak gitu loh. Kayak ya gue bener-bener appreciate banget langkah pemerintah saat ini, bener-bener menutup identitas para korban sekarang ya. Ya mungkin udah beberapa yang udah disebarin gue nggak tahu, tapi yang gue tahu pemerintah bener-bener menutup, tidak menginfokan ke masyarakat luas Siapa namanya? siapa alamatnya, namanya, gitu. lokasinya di mana para korban ini gitu. Gua bener-bener wah gokil ya emang pemerintah kita tuh ya. Meskipun di luar sana, di negara sana mungkin ada beberapa negara yang menyebarkan informasi tentang para korbannya, tapi menurut gue ini bener-bener langkah positif banget dari pemerintah kita. Gue bener-bener appreciate banget kebijakan pemerintah kita kayak gini. Gokil sih menurut gue. Ya mungkin karena belajar dari kasus yang Depok itu ya kan nyebar banget tuh. Ya kan? Nah itu jadi Rumahnya orang jadi pada tahu. nah gitu namanya loh, kan. itu ya itu enggak lah gitu, jangan kayak gitu loh, kasihan juga gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu udah kenal banget sama orang gitu kan, terus orang itu kena, lu langsung ngejauhin dia cuma gara-gara nih virus gitu, enggak kayak gitu men. Prestasi itu sulit untuk ditaklukkan, tapi prestasi ada untuk ditaklukkan. Sama halnya dengan coronavirus. Coronavirus memang sulit untuk ditaklukkan, tapi coronavirus ada untuk ditaklukkan. Ya, bersatu melawan coronavirus. Ya. Padahal tiap hari makan di pinggir jalan yang piringnya atau mangkuknya dicuci di ember bercampur debu dan asap knalpot. Tapi nggak takut tertular TBC atau tipes. Sekarang lu tiba-tiba peduli hygiene sampai borong hand sanitizer. Iya sih. Lu dari kemarin pada kayak gitu lu nggak takut. Sedangkan lu sekarang takut gitu loh.
Tiap hari serobot lampu merah melawan arah, ngebut seakan gak takut mati. Sekarang tiba-tiba lu semua pada takut mati karena corona, sampai sekarang lu pun borong masker. Tiap hari membaca rokok membunuhmu, tapi ya tetap aja rokoknya diisep gitu. Sekarang lu tiba-tiba peduli kesehatan. Dari kemarin lu kemana aja gitu. Ya udah makanya nggak usah panik lah karena kita itu bangsa yang santuy. Ada teroris aja kita tuh nontonin, gak takut peluru nyasar. Lu tau kan nih kejadian di Sarina yang langsung berbondong-bondong orang nontonin gitu. Ya, Ada yang jualan gitu. Kita lagi demo aja tukang Starbucks ya. Starbucks. lagi lewat gitu kan. Oke, kayaknya cukup nih men informasi dari kita. Yo. Iya gak? Semoga kalian semua yang nonton video ini bisa mendapatkan apa? Bukan Hikmah, mendapatkan hikmah, apa-apa ya? hikmah, bukan hikmah sih. Informasinya apa ya? Semoga apa yang kita sampaikan itu Nyampe informatif. ya buat informatif kalian. dan nyampe ke kalian. Dan kalau emang kalian mau nyaring lagi, mau mensaring lagi informasi kita ya nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut kalian punya Apa? Opini atau opini apa? ya, atau sistem untuk tubuh kalian yang beda-beda ya itu kembali lagi pada diri kalian sih men. Oke, itu aja dari kita men. Tunggu video-video kita selanjutnya dan apa ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yap. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi dari kita. Ya. Ada tambahan gini men dari lu men. Jaga kesehatan, bro, jaga kebersihan dan semoga semua baik-baik aja. Sip, benar. Oke, sekian dari gua Awan. Gua Bintang. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Dan bye-bye.